Oke. Jadi pertemuan hari ini kita belajar tentang pemahaman wacana. Yang pertama ada tanda baca. Tanda baca yang pertama itu ada titik, tanda titik. Kalau kurang jelas, bilang ya. Tanda titik. Nah, penggunaan tanda titik yang benar itu seperti apa sih? Yang pertama, pada akhir kalimat, setiap akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Contohnya, aku adalah manusia. Ini harusnya ada titiknya. Aku adalah manusia, titik. Pada singkatan nama, ini sebenarnya singkatan gelar ya, singkatan gelar insinyur, atau singkatan nama juga harus, misalnya Muhammad disingkat M, Yusuf, harus pakai tanda titik. Terus yang ketiga, pada singkatan gelar, jabatan, sapaan. Nah, kayak gini tadi ya gelar ya. Terus ini juga ada prof, ini harusnya bukan titik 2 ya, tapi titik aja, harusnya prof. Oh, benar-benar. Maksudnya, salah lihat aku. Ini ya, prof, untuk singkatan profesor, misalnya Prof. Agung. Ada titiknya. Ini juga sama kayak insinyur. Terus yang keempat, singkatan kata yang sudah lazim. Jadi yang biasa disingkat gitu ya. Kata yang biasa disingkat, misalnya almarhum disingkat ALM, kan depannya ada titiknya, belakangnya. Terus yang kelima, di belakang angka suatu daftar isi. Daftar isi ya, misalnya 1 pendahuluan, 2 pembahasan gitu ya. Di bagian daftar isi. Kemudian yang keenam, memisahkan angka. Ini ya, terutama di angka untuk menunjukkan jam. Nih, misalnya jam 8 lewat 6 menit lewat 49 detik. Yang ketujuh, memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Contohnya 1 juta. Nih, yaitu misahinya itu tiap 3 digit, hitungnya itu dari belakang, dari paling belakang gitu ya. Misalnya ada berapa nih, nggak tahu. Nah, misalnya banyak banget gini kan. Kalian kalau mau bikin titiknya di bilangan angka atau angka ribuan jutaan itu dari belakang itunya, misalnya dari sini 3 ya. Tiap 3 digit itu dikasih titik. Misalnya ini 1, 2, 3. Berarti sini titik. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3. Udah, sini nggak ada. Berarti 100 berapa nih? Sini titik, di sini titik. 100.000, 100 juta, 100 miliar. 100 miliar. Gitu ya. Jadi bukan ngitung dari depan. Kemudian ini penggunaan tanda titik ya. Kemudian ada juga tanda titik, tanda baca titik tidak bisa digunakan pada tidak bisa digunakan. Yang pertama, singkatan yang terdiri dari huruf awalan kata atau suku kata. Nah, singkatan yang terdiri dari huruf awalan kata atau suku kata. Akronim yang sudah lazim, misalnya kayak ABRI, MPR, itu nggak perlu pakai titik karena dia itu singkatannya diambil dari awalan kata. Misalnya kayak gini kan, MPR itu kan Majelis Permusyawaratan Rakyat. M-nya itu kan diambil dari huruf depannya kan? Dari huruf depan tiap kata yang akan jadi MPR, itu nggak perlu pakai titik. Atau ABRI, atau apa ya? Misalnya singkatan diambil dari suku kata tuh, misalnya apa? Ada yang punya contoh nggak? Misalnya apa ya contohnya? Aku jadi ngeblank. Contoh akronim. Misalnya ini ya, singkatan dari provinsi, misalnya Kalimantan Tengah. Disingkat jadi Kalteng. Ini kan diambil dari suku katanya kan, Kalteng. Nah, ini nggak perlu pakai titik. Kemudian yang kedua, singkatan lambang kimia. Satuan
lambang kimia, satuan, mata uang. Contohnya KG, nggak pakai titik ya. Terus rupiah, Rp gitu ya, nggak usah pakai titik, nggak pakai titik, nggak ada titiknya. Jadi langsung aja. Ini, wah error. Rp 100.000 ini ya, nggak usah pakai titik di sini, itu salah. Terus lambang kimia misalnya hidrogen atau He itu nggak, helium itu nggak usah pakai titik. Terus misalnya satuan kilogram, sentimeter, desimeter gitu-gitu ya, itu nggak pakai titik. Kemudian ada juga tanda baca titik 2. Titik 2. Nah, titik 2 itu dipakai pada yang pertama akhiran suatu pernyataan lengkap. Akhiran suatu pernyataan lengkap. Contoh, sayuran yang dia sukai yaitu titik 2, kol, terong, dan wortel. Kemudian sesudah kata yang memerlukan keterangan. Nah, misalnya hari, ini kan harus diterangkan hari apa, tanggal harus diterangkan tanggal apa gitu ya. Jadi dikasih titik 2. Titik 2 itu bisa dipakai buat menerangkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, teks drama kata yang memerlukan pelaku dalam percakapan. Ini kayak contoh dialog gitu ya. Dipakai dalam dialog titik 2 itu. Kemudian tanda baca selanjutnya ada garis miring gitu ya. Sebagai pembatas yang digunakan dalam penulisan surat biasanya. Surat dan alamat surat. Atau bisa juga dipakai buat alias gitu ya. Alias. Nih contohnya buat penulisan surat. Terus ada koma, tanda baca koma. Itu dipakai untuk memisahkan unsur yang berbeda. Misalnya memisahkan unsur nama, Rina, koma, Ayu, koma, dan Putri. Nah, kalian kalau nulis misalnya gini, ada nama-nama buah, misalnya nama-nama buah, nama buah yang saya makan adalah misalnya pir, anggur, dan melon gitu ya. Nah, sebelum dan ini harus tetap pakai koma. Jangan nggak pakai koma, mentang-mentang ada kata dan. Dia tetap harus pakai koma sebelum dan itu. Kemudian, yang kedua, memisahkan bagian kalimat majemuk setara. Majemuk setara tuh yang dia ada beberapa konjungsi atau kata hubung. Majemuk setara itu misalnya dan, karena. Kemudian yang ketiga, memisahkan angka kalimat. Memisahkan Nah, memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Kalian pernah belajar kan ini anak kalimat apa, induk kalimat apa? Pernah nggak? Pernah. Lupa, Kak. Lupa. Ya. Oke. Sebentar. Anak kalimat, induk kalimat itu dia hampir mirip sama kalimat majemuk ini ya. Cuma ada yang tahu nggak bedanya apa? Anak kalimat tuh kayak bagian dari suatu kalimat yang lebih panjang ya. Gitu deh. Lebih panjang. Terus apa lagi? Udah sih itu aja. Bentar.
Biasanya itu anak kalimat tuh dipakai buat ngejelasin induk kalimatnya ya. Gimana ya? Bisa sih dari, tapi nggak selalu ya, nggak selalu kalimat yang panjang itu jadi induk kalimat. Nih contohnya ya, jika Ria datang maka aku akan menjemputnya. Ini kan kalau kalian cuma pakai jika Ria datang. Terus kenapa gitu kalau Ria datang nggak tahu kan apa ininya? Emangnya kenapa gitu? Nggak tahu alasannya gitu. Terus sambungannya kenapa gitu? Kayak apa sih bahasanya? Terus kalau Ria datang tuh kenapa gitu loh maksudnya. Nah, anak kalimat itu menjelaskan induk kalimat ini gitu. Kan kalau cuma ini doang kurang jelas ya. Ria datang. Terus kenapa kalau Ria datang? Maka aku akan menjemputnya gitu. Jadi intinya anak kalimat itu biasanya menjelaskan induk kalimat. Jika anak kalimatnya tidak didahului induk kalimat, maka penggunaan koma tidak dipakai. Oke, ini hapus dulu. Nah. Jika anak kalimat tidak didahului induk kalimat, maka paham nggak? Jadi kalau misalnya anak kalimatnya itu di depan, dia nggak perlu tanda koma. Tapi kalau apa namanya? Kalau anak kalimatnya di belakang, dia dipisahkan dengan koma. Terus contoh lagi nih. Dia akan pindah karena ikut keluarga besarnya. Nah, yang membedakan kan ini kalimat majemuk ya, kalimat yang lebih dari satu itu biasanya dihubungkan dengan kata hubung atau konjungsi. Di sini konjungsinya sedangkan. Di sini ada jika maka, terus di sini ada karena. Nah, kapan kita menggunakan koma, kapan kita nggak menggunakan koma buat memisahkan dua kalimat ini? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, jadi kalau aku ya biasanya ngebedainnya itu gini. Kalau konjungsinya di tengah, itu nggak usah pakai koma, nggak usah. Tapi kalau konjungsinya itu di depan, nah di depan, dia harus pakai koma. Jadi coba ya ini kita balik ya. Jadinya gimana? Karena ikut keluarga besarnya, dia akan pindah. Koma dia akan pindah. Koma dia akan pindah. Itu ya. Ini kan konjungsinya atau kata hubungnya di depan, maka dia harus pakai koma. Gitu. Kemudian yang keempat, di belakang kata. Ini penggunaan koma ya. Penggunaan koma yang keempat itu di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat antar kalimat pada awal kalimat. Nah, ini yang kayak aku bilang barusan. Kalau penghubungnya itu penghubung antar kalimatnya itu terletak di awal kalimat. Jadi kita pakai koma. Gitu. Terus yang kelima, untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Jadi kayak kalian misalnya ada cerpen gitu ya. Terus di dalam cerpen itu ada ininya kan, ada percakapan gitu. Pakai tanda petik. Nah, kalau pakai tanda petik ini sebelum tanda petik atau percakapan itu harus dipisahkan pakai tanda koma. Misalnya ini, dia berkata, koma, baru petik, saya senang kamu sudah lulus. Gitu ya, paham ya? Dan tiap awal percakapan ini pakai huruf kapital. Kemudian selanjutnya penggunaan tanda seru. Ini kalau kurang jelas bilang aja ya, nggak apa-apa. Atau ada yang mau nanya, tanya aja. Kak, ya. Kalau yang tanda apa namanya itu? Tanda petik itu harus diakhirin titik gak sih di dalam tanda petiknya? Apa enggak? Pakai. Tanda petik ya. Oke, nanti kita bahas ya di bagian tanda petik. Lanjutin dulu. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk kalimat mengajak,
serta ungkapan kekaguman. Atau biasa kita tahu juga untuk kalimat perintah. Contohnya, Amboy, bagus sekali, pakai tanda seru. Oh, di bawah sini ada lanjutannya. Amboy, bagus sekali pemandangannya. Kan ini kan ungkapan kekaguman. Atau, oh, wow, kayak tanda seru. Terus atau perintah, buka pintu. Buka pintu, tanda seru. Kemudian ini bagian penggunaan penghubung ya. Penghubung itu strip ya, strip, tanda strip itu. Tanda strip. Menyambung, biasanya dipakai untuk menyambung bagian tanggal. Kelihatan nggak ini yang di bawah? Kelihatan. Kelihatan nggak? Nah ini ya, bawah ini ya, menyambung bagian tanggal, menyambung huruf yang dieja satu persatu. Contohnya tanggal 10 bulan Agustus 2020. Lanjut penggunaan huruf kapital. Oke, sebelumnya aku mau dia ada yang nanyain tanda titik di akhir petikan ya. Sebentar. Aku juga takut salah jelasinnya. Seharusnya sih pakai karena apa ya? Memang setahu pakai sih di dalam petiknya itu kayak gini. Ini kan tanda tanya ya, misalnya tanda tanya. Tanda tanya atau tanda seru itu kan tanda baca juga dan dia masuk ke dalam petikan kan, bukan di luar petikan. Kalau di luar petikan dia mengakhiri kalimatnya. Jadi kalau habis misal kenapa kamu di sini terus kan tanda tanya kan. Habis itu di luar petikannya itu pakai tanda koma. Kalau itu gini. Ini Kenapa kamu di sini tanda tanya? Tanda petiknya dalam konteks ini kan, percakapan dalam kayak cerita gitu kan. Iya, jadi kayak kan kalau di novel kan kadang suka kayak kenapa kamu di sini tanda tanya. Terus itu pakai koma kata Joni gitu. Apa Begini. gimana? Oke. Jadi penjelasannya itu bisa di awal, bisa di belakang. Misalnya seperti ini. Dia berkata. Ini kan penjelasannya di awal kan. Sini harus ada koma. Habis itu ada petik. Kemudian huruf awalnya, huruf awal percakapan itu huruf kapital. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Tanda tanya. Kalau kalimatnya habis, ya udah titik. Tapi kalau bagian ini ada di belakang, berarti komanya di sini. Jadi harusnya ini nggak usah dihapus. Kamu di. Nah, kenapa kamu di sini? Tanda tanya, petik, terus koma. Kata Ani. Nah, gini ya. Kalau kayak gini, komanya di sini, di luar petik. Setelah petik, koma, kata Ani di belakang. Gitu. Oke. Oke, paham ya? Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut penggunaan huruf kapital. Kalau misalnya aku penyampaiannya kurang, aku mohon maaf. Kok kehapus? Huruf kapital. Penggunaannya pada petikan langsung. Nah, ini yang kayak aku bilang tadi. Jadi, setiap awal petikan langsung itu pakai huruf kapital di depannya. Tapi, gimana ya? Kalau setelah ini ada percakapan lagi, itu nggak pakai huruf kapital. Jadi, dia petikan langsung di awal dulu, di awal paragraf gitu. Misalnya ada satu paragraf nih. Nah, di dalam sini ada petikan langsung di sini misalnya petikan. Nah, itu pakai huruf kapital. Terus kan biasanya percakapan ya. Setelah percakapan yang pertama ini ada yang jawab kan. Ibaratnya ada komunikasi kan. Nah, kalau yang pertama ini pakai huruf kapital, tapi yang kedua itu seingat aku dia nggak pakai kapital lagi. Jadi huruf kecil lagi walaupun dia dalam tanda petik. Dan dalam satu kalimat. Kemudian yang kedua, ungkapan yang berhubungan dengan agama. Misalnya Al-Quran, Injil, Taurat.
gelar kehormatan, diikuti nama orang ya. Contohnya nabi. Terus ini presiden. Nah, kalau gini doang dan dia tidak merujuk ke siapa-siapa, huruf kecil. Tapi kalau misalnya ada Presiden Joko Widodo, diikuti nama orang, depannya huruf presidennya huruf kapital, gitu. Kemudian nama bangsa, suku bangsa, bahasa. Ini misalnya bangsa atau bahasanya kecil, tapi bahasa apanya itu besar. Bagian ini kecil, tapi yang sebelah sini besar. Kalau dua-duanya besar, bahasa Indonesia. Ini namanya mata pelajaran. Kalau judul mata pelajaran atau apa ya, kayak judul-judul film gitu. Tapi kalau kita menyebut bahasa atau bangsa atau suku, itu kata bahasanya, kata bangsanya itu kecil. Cuma bahasa apanya itu besar. Kemudian nama hari, bulan, hari raya, peristiwa sejarah. Contohnya Senin, Desember. Ini kan besar ya, harus besar. Kemudian nama geografi. Nama geografi itu kayak misalnya nama PBB, nama daerah gitu ya, kayak misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, nama provinsi atau nama kota itu nama geografi. Atau Sungai Mahakam gitu. Kemudian yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada unsur nama negara, lembaga pemerintahan. Misalnya nama negara kayak Indonesia, gitu, Arab. Kemudian lembaga pemerintahannya, misalnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau dinas, nama dinasnya depannya. Dinas itu kan lembaga ya, kayak Dinas Perikanan, depannya besar. Kementerian Kebudayaan. Kemudian singkatan nama gelar. Bangsa, suku, bahasa. Hari, bulan, hari raya, peristiwa sejarah, nama geografi, nama negara dan lembaga pemerintahan. Sebenarnya banyak ya ini. Kemudian singkatan nama gelar. Misalnya insinyur ya, depannya IR, kemudian pangkat dan sapaan. Nih, doktor pakainya D besar tuh. Doktor itu gelar S3 ya. Bukan dokter, beda. Terus kalau sapaan itu misalnya aku mau nyapa Tian ya. Hai Tian. Atau manggil aku ya, misalnya nama aku kan Dita ya. Tapi mereka tuh manggilnya nggak lengkap gitu. Tetap apa ya? Tetap huruf besar gitu. Misalnya Hai Dit gitu. Kayak huruf besar. Kemudian yang terakhir ada kata penunjuk kekerabatan. Misalnya kakek atau ibu, bapak itu pakai huruf kapital. Besok kakek ke sini. Besar. Besok ibu ke sini, besok bapak ke sini. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Ada yang mau nanya dulu nggak? Tapi latihannya kayaknya udah dijawab. Udah ada pembahasan. Kak, ya. Kalau DR tapi R-nya gede itu apa? DR kadang saya gede. Kadang saya suka bingung gitu loh. Gini. Iya itu. Biasanya kadang gimana? Suka ada di soal TIU. Apa itu cuman buat pengecoh aja ya? Setauku nggak ada ya DR. Biasanya kayak gitu singkatan. Maksudnya singkatannya tuh bukan gelar gitu. Coba ya cari ya. Nggak ada ya kayaknya. Nah, adanya itu DR, D-nya kecil itu dokter. Kemudian D besar R kecil itu doktor, gelar S3 ini. Kalau D-nya kecil itu dokter. Kalau DR tuh biasanya gelar, bukan gelar, singkatan biasa aja gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak? Kak, izin bertanya juga, Kak. Oke, untuk apa? Kayak misalnya
penulisan judul gitu biasanya dan itu harus kapital juga atau nggak boleh dikapitalin nggak kata dan? Biasanya enggak. Dan karena dia sebenarnya bukan cuma dan, tapi kata hubung ya. Aduh, macet. Dan atau itu biasanya depannya itu enggak kapital. Coba mana ya? Apakah ada Kak kalau misalnya kata hubung yang apa sih? Yang kapital gitu? Kayak dan atau dan Contohnya lain-lain. apa contohnya? Ya misal ada nggak gitu kan misalnya? Setahuku kalau kata hubung itu enggak pakai kapital di Oke, Kak. dalam judul ya. Judul itu enggak pakai kapital. Misalnya dan atau kemudian apa ya biasanya itu? Yang itu enggak, kecuali yang Maha Esa itu besar ya, yang Maha Esa itu besar. Tapi kalau di judul gitu aku biasanya enggak pakai besar. Oke Kak, terima kasih. Sama, ada lagi yang mau nanya? Jam berapa nih? Masih sejam. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjutin. Tunggu. Yosia sama Prakoso. Lanjut latihan soalnya. Nah, latihan soal. Itu udah dijawab ya ini. Jadi kayaknya kita bahas dulu bareng-bareng. Nomor 1, yang ditanya apa? Yang bukan opini. Oke. Kalian tahu opini dan fakta bedanya apa? Opini kalau ada kata menurut saya, gitu. Kalau fakta? Kalau fakta itu kayak pada tahun 2017 terjadinya banyak keturunan, gitulah. Coba kita perhatikan, kita bedah dulu satu-satu. Nomor 1, coba Yosia dibaca. Nomor 1. Saat ini menurut ahli kependudukan tingkat pertumbuhan secara nasional memang hanya 1,98% per tahun. Itu opini atau fakta? Opini Kak. Kenapa? Karena ada menurut ahli kependudukannya itu. Oke, menurut ahli kependudukan. Oh iya, Yosia baru gabung hari ini ya? Ya nggak? Iya Kak. Yosia dari mana? Dari Lampung Kak. Dari Lampung. Rencana mau masuk mana ininya? Kedinasannya? Ini Kak. PPI Kak. Penerbangan Curug. Penerbangan Curug. Oke, salam kenal ya Yosia ya. Iya Kak. Oke, nomor 1 menurut Yosia opini. Terus nomor 2 coba Prakoso awal. Ya, nomor 2, namun angka itu harus tetap diwaspadai. Menurut kamu ini opini atau fakta? Opini. Opini. Oke. Nomor 3, coba Elfrida. Alasannya usaha menurunkan tingkat pertumbuhan saat ini belum mantap, apalagi terdapat variasi pertumbuhan penduduk di berbagai daerah. Opini atau fakta? Kayaknya fakta, Kak. Fakta. Oke. Fakta. Ya, makasih ya Elfrida. Selanjutnya Revaldi. Mungkin ada yang jauh di atas rata-rata. Opini, Kak. Opini. Kepencet. Oh, ya Allah. Oke. Nomor 5. Siapa ya? Kak, nomor 3 ralat Kak, opini. Oke. Tapi kamu kalau udah jawab, udah submit nggak bisa ralat ya. Iya, Kak. Opini. Nomor 5, Danang, coba Danang. Halo Danang.
Oke, karena Danang belum respon, jadi Nabila deh, Nabila. Halo Nabila. Halo Nabila. Gak denger ya? Grace, coba Grace. Grace nomor 5, baca. Belum kedengeran? Apa mic-nya error? Suaranya Grace nggak kedengeran, tapi udah on mic. Coba ketik aja di chat jawabannya apa, opini atau fakta. Fakta. Oke, fakta. Fakta. Nah, coba kita perhatikan satu persatu. Nomor 1, saat ini menurut ahli kependudukan tingkat pertumbuhan secara nasional memang hanya 1,98% per tahun. Sebenarnya ini kalau menurut aku bisa opini, bisa juga fakta, karena di sini ada data. Jadi intinya kalau fakta itu biasanya aduh bahasanya bingung. Pokoknya ada datanya gitu, diperjelas dengan data. Ada sesuatu yang nyata gitu ya, yang nggak mungkin diambil dari opini. Kemudian ada di sini menurut ahli. Jadi nomor 1 kita simpan dulu. Kemudian nomor 2, namun angka itu harus tetap diwaspadai. Di sini yang bikin dia opini itu di sini ya, benar ya opini ya. Harus tetap diwaspadai. Menurut dia, menurut penulisnya, misalnya ini teks ya atau berita, menurut penulisnya itu hal ini, angka ini harus tetap diwaspadai. Itu menurut dia, belum tentu menurut orang lain sama. Jadi ini masuk opini. Dari sini. Kemudian yang ketiga, alasannya usaha menurunkan tingkat pertumbuhan saat ini belum mantap. Ini juga pendapat, belum mantap. Bisa aja menurut orang lain ini sudah mantap. Apalagi terdapat variasi pertumbuhan penduduk di berbagai daerah. Kemudian nomor 4, mungkin ada yang jauh di atas rata-rata. Mungkin, baru kemungkinan. Berarti dia hanya berpendapat atau beropini. Belum ada fakta. Belum ada. Kalau dia berani menyatakan dia sudah jauh di atas rata-rata, dia harus disertai dengan bukti gitu ya. Nah, sekarang nomor 5. Kalimantan Timur misalnya mencapai 4,4% per tahun. Ini data ya, 4,4% per tahun. Kemudian Pulau Sumatera 2,67%. Sementara daerah-daerah yang program KB-nya berhasil seperti Pulau Jawa hanya 1,6%. Berarti ini berdasarkan apa? Data kan. Sehingga kalimat kelima ini adalah fakta. Jadi jawabannya adalah E. Karena yang diminta yang bukan opini. Berarti yang E. Nah, coba kita cek lagi nomor 1. Saat ini menurut ahli kependudukan, tingkat pertumbuhan secara nasional memang hanya 1,98% per tahun. Di sini dia ada kata menurut ahli kependudukan. Bisa aja menurut ahli-ahli yang lain berbeda, yang sebidang gitu ya. Dan di sini dia mengatakan hanya 1,98% per tahun. Bisa aja maksudnya dia nganggapnya tuh sedikit ya, hanya itu kan berarti kayak cuma dikit gitu loh, hal yang sepele gitu loh. Cuma bisa aja ahli lain atau orang lain itu berpendapat kalau 1,98% per tahun itu nggak sedikit gitu. Jadi itu bisa kita anggap opini. Kak, Ya. kalau yang nomor yang 5 ini kan ada kata misalnya. Itu enggak kayak kedengarannya kayak opini gitu nah, misalnya mencapai 4,4%. Oke. Di sini jawabannya A ya, di sini ya. Coba kita lihat lagi. Kalimantan Timur misalnya mencapai 4,4 per tahun. Oke, berarti yang kelima ini data-data ini belum ini ya, belum jelas ya. Belum belum terbukti karena dia baru berandai-andai dari misalnya nih. Oke, terima kasih Prakoso. Nah,
Coba kita lihat lagi nomor 1. Yang lain udah jelas opini ya, udah jelas opini karena ada kata mungkin. Kemudian ini ada yang bilang belum mantap tapi nggak ada bukti dan lain-lain. Coba kita lihat nomor 1. Tingkat pertumbuhan secara nasional memang hanya 1,98% per tahun. Dan yang ngomong ini adalah ahli. Kita cek lagi. Ahli kependudukan. Oke, sebenarnya ini kayak aku bilang tadi bisa masuk opini, bisa masuk fakta. Tapi karena yang ngomong ahli, udah pasti dia berdasarkan data. Dan di sini dia udah punya data. Sebenarnya nomor 5 itu juga bisa kita katakan fakta karena banyak data. Tapi karena dia baru bilang misalnya, sehingga ini belum bisa terbukti kebenarannya. Berarti jawabannya yang A. Gitu ya, paham ya? Atau masih ada yang mau nanya? Ada yang punya pendapat lagi? Udah jelas? Tidak, Kak. Oke, paham ya? Jadi perhatikan satu persatu. Intinya itu kalau fakta itu berdasarkan data. Tapi kalau opini itu pendapat pribadi. Nah, selanjutnya ini ada berapa soal? Oh, banyak. Nomor 2. Coba dibaca, Tian. 2. Penanganan masalah penyalahgunaan narkoba tidak dilakukan dengan tuntas. Banyak peristiwa narkoba yang hilang begitu saja tanpa diketahui proses hukum berikutnya. Kedengaran kan suaraku? Kenapa? Kedengaran kan suaraku? Kedengaran. Oke. Satu peristiwa yang mengonyak hati masyarakat adalah vonis 20 tahun penjara terhadap terdakwa pemilik hampir 1 ton narkoba yang ditemukan di Teluk Naga. Semestinya vonis yang dijatuhkan kepada pemilik pabrik narkoba tersebut adalah hukuman mati atau seumur hidup. Informasi yang bertentangan pada kutipan berita tersebut adalah A. Seharusnya vonis hukum mati atau seumur hidup. Kenyataannya lebih ringan dari itu. B. Vonis pemilik hampir 1 ton narkoba adalah hukuman mati atau seumur hidup. C. Banyak peristiwa narkoba yang tidak hilang begitu saja tanpa proses hukum yang jelas. D. Peredaran gelap narkoba tidak ditangani secara serius sehingga mengunyahkan hati masyarakat. E. Vonis dijatuhkan kepada pemilik pabrik narkoba. Pembahasan B. Jawabannya B. Oke, coba kita perhatikan ya. Informasi yang bertentangan berarti kan yang berlawanan dengan yang ada di teks ya. Pada kutipan berita tersebut adalah yang A. Seharusnya vonis hukuman mati atau seumur hidup, kenyataannya lebih ringan dari itu. Coba kita lihat. Di mana nih kira-kira, di kalimat mana? Ada yang sudah nemu? Kalimat akhir. Akhir. Iya, yang semestinya vonis yang dijatuhkan kepada pemilik pabrik narkoba tersebut adalah hukum mati. Dengan hukuman mati atau seumur hidup. Tapi di sini dia dihukumnya apa? Lebih ringan, biasanya ada kata vonis 20 tahun penjara. 20 tahun ya, harusnya dihukum mati. Nah, jadi seharusnya vonis hukuman mati atau seumur hidup, kenyataannya lebih ringan, yaitu hanya 20 tahun penjara. Berarti ini sesuai ya? Sesuai. Kemudian yang kedua, yang B, vonis pemilik hampir 1 ton narkoba adalah hukuman mati atau seumur hidup. Apakah benar dia divonis hukuman mati atau seumur hidup? Seharusnya, semestinya. Tapi ternyata dia divonis hanya 20 tahun penjara. Iya. Nah, berarti dia bertentangan nih. Nggak sesuai dengan teks. Kemudian yang C, banyak peristiwa narkoba yang hilang begitu saja tanpa proses hukum yang jelas. Coba. Di kalimat kedua ya, banyak peristiwa narkoba yang hilang begitu saja. Ini tersurat di teks. Penjelasannya ada di teks. Terus kalau yang pertama ini, tersirat ya bagian ininya. 20 tahun dengan seumur hidup itu kan beda. Apa namanya? Memang dia nggak dijelaskan kalau lebih ringan hukumannya, tapi sudah jelas kalau 20 tahun dengan seumur hidup itu beda. Lebih ringan yang 20 tahun. Kemudian yang C udah,
Kemudian yang D, peredaran gelap narkoba tidak ditangani secara serius hingga mengoyak hati masyarakat. Benarkah ini satu peristiwa? Ini ya, satu peristiwa yang tidak ditangani serius. Sini jelas ya. Enggak, bukannya jelas, tapi tersirat ya, tersirat. Satu peristiwa yang mengoyak hati masyarakat. Jadi artinya kan pemerintah gitu nggak memberikan vonis yang tepat kan. Harusnya hukuman mati atau seumur hidup, tapi dia hanya dihukum 20 tahun penjara. Berarti kan nggak serius kan? Nggak, karena dia nggak menyesuaikan dengan misalnya undang-undang yang ada gitu. Kemudian yang E, vonis dijatuhkan kepada pemilik narkoba. Ya, benar ya. Pemilik pabrik. Ini benar. Jawabannya B. Lanjut nomor 3. Perhatikan teks berikut. Coba Risma dibaca. Sebagian naskah kuno dari Provinsi Lampung diketahui justru tersimpan di lembaga-lembaga asing di luar negeri. Penambahan koleksi benda-benda bersejarah di Museum Negeri di Lampung terkendala terbatasnya dana. Hal itu diungkapkan Pulung Swandaru, Kepala Museum Negeri Lampung, Ruwai Jurai. Ia prihatin dengan kenyataan ternyata banyak naskah kuno Lampung serta benda bersejarah lainnya yang dikoleksi bangsa asing. Berdasarkan teks di atas, unsur word apa yang terkandung di dalamnya adalah C. Naskah kuno Lampung sebagian tersimpan di luar negeri. Oke, kalian tahu unsur berita itu apa aja? Bukan unsur berita sih. Tapi ini kan mirip berita gitu ya. Unsur berita apa aja? Harus mengandung 5W 1H. plus 1H. Ini apa aja? What? Who? Where. When? Where? When? Why? 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 Hanya ini apa? How? What? Ini yang ditanya what ya. Berarti apa yang terjadi sebenarnya dalam teks ini tuh peristiwa apa yang lagi dibahas, yang lagi terjadi. Nah itu, nih ya, biasanya kalau what itu di awal kalimat. Sebagian naskah kuno dari Provinsi Lampung diketahui justru tersimpan di lembaga asing di luar negeri. Malah kecoret. Di luar negeri. Ya, berarti naskahnya sebagian tersimpan di luar negeri. Oke, ini what. Kemudian kalau kita mau cari who, apa jawabannya? Ada siapa aja dalam berita ini? Ada siapa aja tokoh yang terlibat? Pulung Swandaru, ini nama orang kan? Yaitu Kepala Museum Negeri Lampung, Ruwai Jurai. Itu who-nya. Kemudian where, di mana? Di Lampung. Provinsi Lampung. Lampung, Ruwai Jurai. Yaitu di Lampung ya. Kemudian when, kapan? Ada nggak di sini? Nggak ada ya when-nya. Nggak ada. Kemudian why, kenapa? Kenapa bisa terjadi naskahnya itu tersimpan di lembaga asing luar negeri? Ini ya, karena terbatasnya kendala. Terbatasnya dana. Terbatasnya dana ya. Ia prihatin dengan kenyataan. Why? How? Bagaimana? Kok bisa sih bentar. Why? How? How itu kayak kronologinya ya. Kenapa bisa? Bagaimana kejadiannya itu? Ini bisa dijelasin di sini. Why sama how itu emang sering kadang ketukar ya. Intinya kalau how itu kronologinya. Ternyata banyak naskah kuno serta benda bersejarah lainnya yang dikoleksi bangsa asing. Oke. How ini juga bisa aja dia dari teks ini kayak kita ringkas gitu ya. Kejadiannya dari awal sampai akhir. Misalnya kalau beritanya tentang kecelakaan gitu, kita ringkas kronologinya. Bagaimana orang itu bisa kecelakaan gitu. Jelas sampai sini?
Jelas. Lanjut ya, nomor 4. Terus Aku aja deh yang baca ya. Nomor 4, fokus sopir dalam kendaraan yang sedang melaju adalah melihat ke depan melalui kaca depan, bukan pada kaca spion. Fokus sopirnya hanya melihat ke depan, bukan pada kaca spion. Fokus pada kaca spion akan memengaruhi laju kendaraan dan bukan tidak mungkin berakibat kecelakaan. Penggunaan kaca spion pun hanya sewaktu-waktu dan setiap kali penggunaannya hanya untuk sekejap, tidak untuk berlama-lama. Ide pokok paragraf di atas adalah kaca spion berpengaruh terhadap laju kendaraan dan kecelakaan. Selain pembahasan di sini, ada yang punya jawaban nggak alasan kenapa jawabannya E? Karena ide pokoknya itu menjelaskan yang sumbernya kayak di kalimat pertama. Biasanya ide Kalimat pokok pertama ya. Oke, ide pokok biasanya di kalimat pertama. Fokus sopir dalam kendaraan. Itu adalah di sini ya? ya Kan pada kaca spion. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Jadi pada intinya itu di sini bahas tentang fokus sopir dan kaca spion ya, pengaruhnya ya. Kaca spion berpengaruh terhadap laju kendaraan dan kecelakaan. Biasanya biasanya ide pokok itu atau gagasan utama itu berada di awal kalimat dan berada di dalam kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya di awal kalimat, atau bisa juga di akhir kalimat, atau bisa juga di awal dan akhir kalimat. Cuma lebih sering itu di awal kalimat. Ada kan paragraf induktif, deduktif, campuran yang terakhir itu. Kemudian yang ke-5, kalimat berikut yang sesuai dengan kaidah PUEBI, kecuali. Coba, ada yang punya jawaban? Ini udah jelas ya di pembahasan. Jawabannya D, pasca reformasi. Sebelumnya kalian tahu nggak kalau pasca itu harusnya bergabung dengan kalimatnya? Dengan kata ininya. aku kira dipisah. Nggak digabung. Kayak ini tuh penggunaannya kayak pra. Pra itu sebelum ya. Sebelum. Ya. Dan pasca sudah. Nah, dua kata depan ini, bukan kata depan. Imbuhan ya. Imbuhan atau kata imbuhan, dia harus digabung dengan kata ininya. Jadinya pasca reformasi seperti ini. Pra juga, pra reformasi misalnya. Pranikah. Gabung. Pasca nikah. Karena dia sebenarnya imbuhan, bukan kata sendiri gitu. Dia sama fungsinya kayak pra gitu. Sampai sini paham? Paham nggak? Oke, sekarang coba kita lihat yang A sampai E semuanya. Jumlah penderita demam berdarah mencapai 2.220. Kemudian kantor libur pada hari raya. Yang C, kunjungan Beckham, ini nama ya, ke Indonesia negara disambut dengan meriah. Kenapa ini digabung D-nya, nggak dipisah? karena bukan nama tempat. Oke, karena bukan nama tempat. Kalau dia nama tempat harus dipisah. Kemudian surat perjanjian telah ditandatangani, ini kurang N ya, oleh Ignatius Jonan, SE, M. Ini karena gelar ya, penulisan gelar. Selanjutnya, tunggu. Kalau misalnya pertanggungjawaban itu digabung atau dipisah? Digabung. Apa? Digabung. Kenapa? Karena per itu kayak imbuhan nggak sih? Sama kayak pra, pasca gitu. Kalau bertanggung jawab digabung atau dipisah? Gabung juga. Bisa. Dipisah. Dipisah ya. Dipisah. Gini. Coba ya, aku tulis. Ini deh. Mana ya? Screen. Coba. Tanggung jawab. Tanggung jawab harusnya digabung atau dipisah?
Dipisah. Dipisah. Nah, kalau diberi imbuhan di depan, bertanggung jawab. Digabung atau dipisah? Bisa. Kalau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban digabung atau dipisah? Digabung. Digabung. Gabung. Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya? Karena Jadi, ini nggak ada awalan sama akhirannya, jadi digabung. Oke. Kalau tanggung jawab, itu kan dia nggak ada imbuhan awalan atau akhiran, jadi dia dipisah. Kalau bertanggung jawab, dia hanya ditambah imbuhan di awal, sehingga dia tetap dipisah. Kalau dia imbuhannya juga cuma di akhir, di depan nggak ada, dia dipisah juga. Tapi kalau imbuhannya ada di awal dan di akhir di akhir kata frasa, itu dia digabung. Misalnya ditanda tangani. Ini kan imbuhannya di awal dan di akhir kan. Nah, ini tanda tangannya itu harus digabung. Tapi kalau hanya bertanda tangan itu dipisah. Karena imbuhannya cuma di depan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut Bisa, ya. Kak. Bisa. Tunggu, udah jam berapa nih? Oke, 30 menit lagi ya. Ini pembahasan yang tadi. Sama aja sih ya, harusnya tadi. Oke, habis. Ada yang mau nanya nggak ini? Kita habis ini bahas soal ada yang mau bertanya? Tidak, Kak. Ya, lanjut bahas soal tryout ya. Iya, Kak. Sudah kelihatan? Kemarin kita udah bahas sampai nomor 52 ya. Jadi kita hari ini lanjut ke nomor 53. Yang TIU. Nah, nomor 53. Semoga ini ya, jelas ya. Oh ya, kalian kalau mau sambil minum, sambil makan silakan ya, nggak apa-apa. Yang nomor 53 ini urutan dari terkecil ke terbesar yang benar adalah 2,5, 2/5, 13%, 56,7, 15/24. Nah, kalau kayak gini, kita bisa kalian bisa ubah ke desimal semua atau pecahan. Atau pinter-pinter logika kalian jalan, logika. Nalar kalian dipakai nih. Coba kalian perhatikan ya. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Coba kalian perhatikan. 2/5 itu kan pasti dia kurang dari 1 ya. Kurang dari 1. 13% juga. 13% itu kan sama dengan 13/100. Berarti kan kurang dari kok gini sih? Salah. Ini juga salah. Kurang dari 1. Ini juga kurang dari 1 kan. Tapi coba kalian lihat 2 ini. Ini udah jelas 56,7. Berarti besar banget kan angkanya. 56. Berarti ini yang paling besar ya nggak? 56,7 itu yang paling besar. Berarti jawabannya antara A, B, dan C. Karena dia di belakang. Nih. Nanti yang D sama yang E nggak masuk pilihan ya, nggak masuk opsi. Jadi kalian abaikan aja yang D sama E. Terus, kita lihat lagi. 15/24 itu lebih dari 1 atau kurang dari 1? Apa, Kak? 15/24 ini lebih dari 1 atau kurang dari 1? Kurang. Kurang dari 1. Lebih Itu atau kurang? berapa ya? Lebih dari 1. Lebih ya. Itu 0,6 sih. 0,6 sekian. 0,6 sekian. Oke, lebih dari 1. Kalian ngitungnya pakai kalkulator atau hitung manual? Itu dibagi 3 kan jadi 5/8. Oke, coba Terus kita 8/5 itu kan misalnya ini kita mendekatinya jadikan kan desimal ya. Jadikan iya. pecahan jadi 2/5, terus ada 13/100, ada juga 15/24. Ini bisa kalian ubah jadi per 10 ini kita bagi 3 ya, bagi 3 jadinya 8. 8. Ini bisa dijadikan penyebutnya 100 yang ini ya, jadinya
Sebenarnya ini pinter-pinter cara kalian aja sih. Kok per 100 per 10 ya? Ini jadinya 1,3 per 10. Nah, ini sama ini gedean mana? Apa? Yang Yang ini dan mana? yang ini. Gedean yang mana? Nih, sama aja. Gedean yang ini ya? Gedean 4 per 10 ya? Iya, yang 4 per 10. Ya, 4 per 10. Berarti 2 per 5 ini lebih besar daripada 13%. Iya. Berarti 13%-nya itu di sebelum 2 per 5 kan? Nah, kemudian yang Iya. ini tadi tinggal kita cari 5 per 8 sama 4 per 10 besaran mana? Besaran 5 per 8 dong. Jadi jawabannya Iya. adalah sebenarnya pinter-pinter kalian sih ini. Nah, kalau di sini diubah jadi desimal semua. Kemudian nomor ini. Halus tangan cahaya titik-titik. Ini jawabannya mata ya, karena yang dibandingkan itu kayak anggota tubuh gitu. Berarti di sini juga jawabannya anggota tubuh. Biasanya untuk merasakan tekstur gitu ya, halus, kasar, itu kan tangan. Atau enggak, tangan itu kan biasanya halus. Kemudian yang kalau biasanya tuh kayak ibarat kayak kalimat-kalimat puitis gitu kan, mata yang bercahaya gitu kan. Berarti ini bisa kita anggap mata. Atau untuk menyentuh suatu tekstur gitu ya, buat merasakan halus itu kita biasa pakai tangan, sedangkan kalau merasakan cahaya itu biasanya pakai mata. Jadi jawabannya B. Kemudian nomor 55. Korban kecelakaan itu tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM. Budi adalah mahasiswa yang tidak memiliki SIM, namun memakai helm. Jadi kesimpulan yang tepat adalah C. Budi adalah mahasiswa, bukan korban kecelakaan. Karena kalau korban kecelakaan itu harusnya tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM. Berarti dua kriteria ini harus dipenuhi biar dia bisa dianggap korban kecelakaan gitu. Karena di sini dan kalau dia pakainya atau salah satu aja udah terpenuhi, bisa aja dia dianggap korban kecelakaan. Antara yang ini atau yang ini. Kemudian yang nomor 56. Coba Vinka deh baca deh. Baca soal, Kak? Iya. Rido adalah anak yang sangat sulit disuruh makan sayur. Jika bukan sayur kesukaannya, maka ia tidak akan makan sayur itu. Untuk mengatasi masalah ini, Ibu Rido membuat jus buah agar Rido tetap sehat. Pagi ini, Rido dibuatkan jus alpukat, sedangkan kakaknya membuat jus jambu. Rido rela menukar jus alpukat miliknya dengan jus jambu milik kakaknya. Kesukaan Rido terhadap jus jambu sama besar dengan jus durian. Ketika ibu selesai masak, Rido melihat sayur terong di meja makan. Tanpa pikir panjang, ia segera mengambil nasi dan makan dengan sangat lahap. Jadi yang lebih dipilih Rido untuk menu pagi itu adalah D ya, Kak ya? Di sini D ya. Coba kita baca lagi. Rido adalah anak yang sangat sulit untuk disuruh makan sayur. Jika bukan sayur kesukaannya, maka ia tidak akan makan sayur. Untuk mengatasi masalah ini, Ibu Rido membuat jus buah agar Rido tetap sehat. Pagi ini Rido dibuatkan jus alpukat, sedangkan kakaknya jus jambu. Nah, Rido rela menukar jus alpukat miliknya dengan jus jambu. Oke, pertama dia punya jus apa ini? Alpukat. Kemudian kakaknya jambu. Ditukar nih sama Rido. Berarti sekarang Rido punya jus jambu. Kakaknya alpukat. Udah. Terus kesukaan Rido terhadap jus jambu sama besarnya dengan jus durian. Berarti Rido juga suka jus durian. Ketika ibu selesai masak, Rido melihat sayur terong di meja makan. Tanpa pikir panjang, ia segera mengambil nasi dan makan dengan sangat lahap. Jadi yang lebih dipilih Rido untuk menu pagi itu adalah sayur terong. Jelas ya di sini ya, gampang ya. Karena dia biarpun sudah megang jus jambu, dia masih tetap milih sayur terong gitu loh buat makan. Jelas ya ini, nggak ada ini sanggahan. Kemudian yang nomor 57, berdasarkan hasil ujian, pada satu ruangan yang memiliki 50 mahasiswa, didapatkan 16 mahasiswa mendapat bentar. Berdasarkan hasil ujian pada satu ruangan itu kan total semuanya N ya, N-nya ada 50. Didapatkan 16 skor buruk pada ujian A dan B.
26 baik pada mata ujian A, 21 baik pada mata ujian B. Maka banyak mahasiswa yang mendapat skor baik pada mata ujian A dan B adalah sebanyak. Nah, ini kita bisa bikin diagram Venn-nya. Bentar ya. Coba kalian sambil perhatiin dulu. Pak. Sambil bentar. Sambil kalian lihat-lihat juga di sini. Ini bisa kita bikin diagram Venn. Misalnya, bentar. Stop share. Masih pada nyimak kan? Masih, Kak. Lagi ya. Semoga. Membahas. Oke. Udah kelihatan? Kanan kiri kelihatan ya semuanya ya, dua-duanya ya? Sudah. Oke. Coba kita lihat lagi. Ini kita bisa bikin. Salah. Ini jelek, maaf ya. Ya ampun, ngehang. Ini maaf ya, oke. Ini totalnya ada 50. Semestanya 50. Kemudian didapat 16 yang buruk. Tunggu. Yang baiknya di sini ada 20. Sebenarnya nggak harus sih. 26 baik. 21. Ini A. Ini belum diirit ya. Coba kita jumlah semuanya ya. 21 tambah 26 tambah 16 berapa? 37, 57, 57, 6. 53. 63. 63 atau 53? 63 ya. Ya ampun, laptopku. Ini kedip-kedip kelihatan nggak kedip-kedipnya? Ini nggak usah deh. Laptopku bermasalah. Pakai ini aja. Bentar ya. Kayak trouble gitu. Nah, ini aja. Jadi kan kalau mau ngitung totalnya itu harusnya 50 ya. Tapi kan di sini ada yang beririsan. Jadi kalau misalnya kita jumlah semua, ada kan S-nya itu sama dengan 50. Nah, yang dapat skor buruk itu ada 16 dari A dan B. Kemudian 16 ditambah apa ini? 26 yang baik pada A tambah 26 tambah 21. Gimana? Iya. Terus ditambah atau dikurang? Dikurang sama yang baik pada A dan B kan? Iya nggak sih? 50. Coba ini jadinya berapa? 63 min X. Benar nggak ya? Coba 63 kurang 50 berapa? X. 63 kurang 50, 13. Jawabannya apa? C. Coba kita lihat pembahasan ya. NA-nya 26, NB-nya, ini titik sampelnya ya. NA-nya 26. Yang nilainya baik pada mata ujian A 26, yang nilainya baik pada mata ujian B, ya mata apa sih ini? Mata apa?
mata ujian B 21. Kemudian yang 16 ini yang nilainya buruk berarti komplement ya, yang lawannya ya, yang lainnya ya, yang buruknya itu 16. Maka penyelesaiannya di sini, kalau aku nggak berpatokan ke rumus ini, jujur ya kalau aku, jadi kayak main logika aja gitu. Biasanya kalau ngerjain soal kayak gini tuh gimana gitu, dia kan ini ya, kalau pakai rumus seperti ini, jadi 50 sama dengan, nah, cuma aku biasanya nggak berpatokan sama rumus, jadi langsung aja, totalnya kan harusnya 50, tapi kalau kita jumlah semua, hasilnya 63. 63 ini yang baik pada mata ujian A dan baik pada mata ujian B. Tapi, kalau yang baik dua-duanya, kita jumlahin lagi, kalau misalnya kita tambah, itu kan jadi double ya, double. Dia udah masuk sini, dan sini, terus kita jumlah lagi gitu. Jadinya kan double, dia lebih dari 50 kan, 63. Jadi harus kita kurangin dengan yang double itu. Nah, ternyata yang double itu tadi, yang nilainya baiknya double tadi ada 13. Berarti jawabannya C. Nah, kemudian nomor 58. Pada salah satu klub olahraga bola besar terdapat A orang. Klub olahraga tersebut terbagi lagi ke dalam beberapa cabang. Nah, semestanya itu A. Totalnya ya, keseluruhannya. Klub olahraga tersebut terbagi lagi ke dalam beberapa cabang. Nah, A ini dibagi-bagi lagi. Jadi, B itu basket, C itu bola, sepak bola, dan D itu adalah basket dan sepak bola. Berarti kan ini gabungan dari yang dua-duanya ini kan. Berarti ini harusnya D. Nah, ini sama, mirip kayak soal sebelumnya. Berapa porsi jumlah orang yang tidak berada pada klub bola, basket, atau sepak bola? Berarti yang nggak dua-duanya. Berarti yang bukan D ya. Berarti di sini harus totalnya kan A. Oh, berarti misalnya E ya, kita misalin E. Kita misalin E. Yang tidak berada pada klub basket atau sepak bola itu E. Nah, berarti kan dia A. Sini jawabannya B. A ditambah D. D tadi apa deh? Tunggu. Oke, D itu bola dan sepak bola. Bola basket dan sepak bola. Kalau C doang, oke, terus dulu deh, aku bingung jadi. B itu basket. C itu bola, sepak bola ya. D itu basket dan bola. Nah, yang tidak dua-duanya itu berarti kan cuma ini enggak sih? Ini dan ini. Atau enggak dua-duanya ya? Tidak berada pada klub bola, basket, atau sepak bola. Berarti enggak dua-duanya kan? Nah, kayak gini berarti dia totalnya itu kan harusnya A. Nah, aku jadi kurang fokus deh. Nah, ini ya. Berarti E-nya itu dikurang dari basket dan bola. Coba kita lihat. Nah, kalau ini dimisalin ya. Yang tadi. Nah, yang tidak termasuk itu X ya. Aku tadi E. Kalau A itu, A-nya itu, total keseluruhannya itu harusnya B ditambah D dikurang kok D sih? B, C ya? C dikurang D ditambah X. Ya. Kalau sini dikurung. Sama nggak sih? Ya, sama ya. Kemudian kita mau cari X. Berarti A-nya itu dipindah ya ruasnya ya. Yang ini pindah ruas ke kiri. A-nya itu sama dengan kok sama dengan sih? A-nya itu dikurang B, dikurang C, ditambah B sama dengan X. Nah, coba dilihat sini. A kurang dari B ditambah D dikurang C sama dengan X. Sama aja ya ini.
Kemudian porsinya berarti dia yang tidak berada di klub itu adalah X dibagi A. Nah, X-nya ini kan sama dengan A min B min C plus D kan. Jadi, sama aja X dibagi A. X dibagi A. Ini kan kalau pindah ruas gitu ya, ini pindah ruas ke sini, dikurung nih. Pindah ruas ke sini jadinya dibagi gitu di bawah. Jadinya 1 sama dengan X per A. Kurang paham ya? Kurang sih, Kak. Kurang, Oke, Kak. bentar kita lihat lagi. Berapa porsi jumlah orang yang tidak berada? Coba, ada yang punya penjelasan nggak? Atau ada yang mau bantuin? Jadi itu kan, kalau total semuanya itu kan A. A itu adalah B tambah C dikurang D, karena D itu yang ikut bola basket dan sepak bola kan. Jadi dikurang biar dia nggak double. Terus ditambah sama X atau E deh. Atau X aja. X ya. Itu yang dicari ya. X itu yang nggak ikut dua-duanya ini. Nah, kita mau cari X. Jadi yang di sini itu kita pindah ke sana. Jadinya A min B min C plus D itu sama dengan X. Nah, yang tidak berada di mana? Di klub ini ya, rumusnya itu kan rumus peluang. Ada hubungannya sama peluang nggak sih? Porsinya ya, porsinya. Maksudnya porsi dari keseluruhan. Jadi, kalian tahu kan rumus peluang yang NA dibagi NS itu? Nah, porsi X itu kan pernya dari A kan? Maksudnya, porsi itu kan kayak perbandingan gitu ya, perbandingan dari X-nya itu dengan keseluruhan gitu. Jadi kayak kita buat perbandingannya. Jadi jadinya X per A-nya itu. Dapat X per A-nya itu. Nah, X-nya ini tadi sama dengan A min B min C plus D. Makanya jawabannya itu yang B. A min B min C plus D. Bisa nggak di ini kira-kira? Kan yang diminta porsi ya, porsi, bukan jumlah sebenarnya. Gimana? Porsi itu kan bisa kita bilang perbandingan ya. Porsi. Itu porsi. Porsinya tuh kayak perbandingannya ya, bukan bilangan sebenarnya, bukan jumlah sebenarnya. Perbandingan. Berarti yang tidak bermain klub yang tidak bergabung dalam klub itu, klub bola atau basket itu ada X per A. Ibaratnya tuh misalnya kayak dalam satu kelas itu ada 30 orang. Nah, orang yang tidak ikut ujian misalnya. Berarti kan X per A kan? Atau X per 30 kan? Ada X orang dari 30 orang yang tidak ikut ujian. Gitu. Sampai sini bisa dipahamin nggak? Halo? Lumayan sih, Kak. Lumayan ya. Ya, Kak. Jadi Lumayan. Dikit. X-nya itu kayak dia tuh mintanya porsi ya, berarti kayak perbandingannya gitu. Berapa jumlah yang tidak masuk ke dalam klub basket atau sepak bola dari keseluruhan ini. Berarti kan dia mintanya berapa X dari A. Dari A itu berapa sih yang nggak gabung ke basket sama sepak bola. Jadinya dia kita bagi A. Nah, sedangkan X-nya itu tadi kita dapat. Habis kita cari X-nya itu. Ini nggak bisa dibersihin semua. X-nya itu kan yang tidak termasuk klub, yang tidak gabung ke klub bola atau basket itu kita misalin X. Nah, A itu keseluruhan, berarti A itu sama dengan B basket tambah bola C dikurang basket dan bola D ditambah lagi yang tidak masuk bola atau basket X. Nah, kita mau cari X, jadi yang di sini kita pindah ruas ke sini. Jadinya A
dikurang B dikurang C ditambah D sama dengan X. Berarti X ini sama dengan A min B min C plus D. Sedangkan yang diminta adalah porsi. Berarti porsinya itu kan berarti yang tidak ikut dua klub tersebut dibandingkan dengan seluruh anggota keseluruhan gitu ya. X banding A. Nah, X dibagi A. Nah, X-nya ini tadi udah kita dapat adalah A min B min C plus D. Jadinya jawabannya itu porsinya itu adalah A min B min C plus D dibagi A. Atau kalau mau kita bikin kayak gitu, kita kurung A min B min C plus D dibagi dengan A. Bisa dipahamin? Bisa Kak, bisa. Semoga paham ya. Aku minta maaf kalau misalnya banyak kekurangan waktu menyampaikan. Masih 5 menit lagi, coba nomor 59. Dari 15 anggota suatu organisasi akan dibentuk kepengurusan harian yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya cara susunan berbeda yang mungkin terjadi. Oke, jadi kalau ini kita bisa pakai rumus permutasi. Sebenarnya rumus kombinasi juga bisa. Tapi di sini dia memperhatikan urutan kan. Memperhatikan urutan tuh maksudnya di sini dia kalau udah dapat ketua, yang udah jadi ketua itu nggak masuk ini lagi kan. Maksudnya nggak masuk voting lagi gitu ya. Nggak masuk susunan, nggak masuk voting lagi buat nyari sekretaris dan bendahara gitu kan. Misalnya mereka voting. Nah, jadi kalau misalnya dia memperhatikan urutan atau memperhatikan susunan, itu kita pakainya permutasi. Tapi kalau dia nggak memperhatikan urutan, itu masuknya kombinasi. Kalau permutasi, rumusnya itu P, berapa nih? 15, P3. Nah, berarti 15 faktorial per 15 min 3 dalam kurung faktorial. Itu 15 per 12 faktorial itu hasilnya adalah A. Atau kalau kita mau pakai kombinasi, kemarin aku udah coba juga hasilnya sama. Caranya itu gini, kan totalnya 15 ya, 15. Berarti kan kalau kombinasi itu nyari ketua 1, sekretaris 1, bendahara 1 kan. Nah, dari 15 itu, misalnya kita mau cari ketua dulu nih, ketua. Berarti 15 kombinasi 1. Udah dapat nih ketuanya. Kalau ketuanya sudah dapat, dari 15 anggota ini kan sudah dapat 1 ketua ya. Berarti dari 15 anggota ini, kalau kita mau cari sekretaris, dikurangi 1, karena satunya sudah jadi ketua. Jadinya dikali 14 C1 buat nyari sekretaris. Ya, itu ya ini. Kemudian, kalau mau cari bendahara, ini udah keluar lagi 1. Sisa 13. Karena satunya udah jadi ketua, satunya udah jadi bendahara. Udah jadi sekretaris. Sekarang kita mau cari bendahara, jadinya dikali sisa 13 C1. Jadinya 15 dikali 14 dikali 13. Sama hasilnya. A. Bisa dipahamin? Atau masih bingung? Paham, Kak. Paham. Kalau masih bingung, tanya aja ya. Nah, ini ada cara kedua yang kayak aku bilang tadi. Sebenarnya ini dari kombinasi tadi. Dan ini kalau cara permutasi. Nomor 60 ini gampang. Lili mengendari motor dengan kecepatan 40 km per jam dari kota A menuju kota D. Dengan lama perjalanan 2 jam 45 menit. Ia menempuh jalan yang sama ketika kembali dari kota D menuju kota A. Waktu yang ditempuh adalah 5 jam 30 menit waktu kembali ya. Kecepatan Lili saat kembali tersebut adalah, oke, jadi di sini kecepatannya. Kecepatan itu 40 km per jam. Nah, sebenarnya kalian itu bisa nggak perlu ngafalin rumus gitu. Dari sini kalian udah tahu kalau rumus cari kecepatan itu adalah kecepatan dibagi dengan jam. Ya, berarti jaraknya dalam satuan km, kecepatan sama dengan jarak dalam km dibagi dengan waktu dalam jam. Nah, terus kecepatannya itu 40, kita tahu 40. Jaraknya kita nggak tahu berapa, tapi waktunya kita tahu. Ini jaraknya aja. Waktunya 2 jam 45 menit sama dengan berapa jam? 2,3/4 ya, 2,75. Nah, terus jaraknya ini sama dengan
di bawah deh. Berapa berarti? Jaraknya sama dengan 40 dikali 2,75 sama dengan, kalau nggak salah kemarin aku hitung 110 ya ini ya. Nah, 110 km. Kita udah tahu nih jaraknya 110 km. Kemudian kita pas balik ternyata waktu yang dipakai adalah 5 jam 30 menit. Berarti berapa jam itu? 5,5 ya waktunya. Nah, sekarang kita mau cari kecepatan waktu dia balik. Berarti kecepatan sama dengan jaraknya tadi berapa? 110 dibagi waktu. Waktunya 5,5 jam. Berarti kecepatannya itu adalah 20 km per jam. Bisa dipahamin? Atau masih bingung? Bisa, Kak. Nah, lanjut nomor 61, makin gampang. Ini cuma disuruh cari rata-rata. Rata-rata dari 5 hari ini. Nah, kita jumlah aja 30 tambah 25 tambah 12 tambah 18 tambah 20 dibagi 5. Sama dengan 21 ya. Ini 75 sama 30, 105. Ya masih, ya. Ini 3, ya 55 tambah 30, 85. Tambah 20, 105. 105 dibagi 5, hasilnya 62 diketahui. Nah, ini kita bisa pakai, kan rumus SN-nya kita tahu 2N kuadrat min 3N. Rumus SN itu buat apa sih? Jumlah N suku pertama ya. Ini ya. Totalnya ya. Nah, di sini rumus SN udah diketahui, terus kita harus cari U5. Kita bisa cari S5-nya dulu. Sama dengan 2 kali 25 min 15 sama dengan 50 min 15 sama dengan 35. Ini S5. Kemudian kita itu bisa cari gimana ya? Buat cari U5, kita itu bisa pakai rumus S5 dikurang S4. Kenapa bisa begitu? Coba. S5 itu kan sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Kemudian 1 menit lagi ya. S4 itu sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Kalau ini kita kurangin, ini habis, ini habis, ini habis, ini habis, sisa U5, ya enggak? Jadi S5 dikurang S4 itu sama dengan U5. Berarti kalau kita mau cari U5, kita bisa mengurangkan S5 dengan S4. Nah, sekarang kita udah dapat S5-nya, kemudian kita harus cari S4-nya dulu. Kan rumusnya udah ada nih, gampang. Jadi S4-nya itu adalah 2 kali 4 pangkat 2, 16. 16 kali 2, 32, dikurang 3 kali 4, 12. Sama dengan berapa nih? 20. Berarti U5 sama dengan 35 dikurang 20. Sama dengan 15. Jawabannya A. Bisa dipahami? Nah, ini nomor 63 gampang. Pernyataan yang sesuai. Kalian sesuaikan aja sama grafiknya. Ini jawabannya B. Senin dan Rabu memiliki pengunjung paling sedikit. Udah kelihatan dari sini, dia di bawah. Sedangkan yang lain di atasnya. Kemudian nomor 64. Ini juga kalian sesuaikan dengan tabel yang paling sesuai yang mana. Jawabannya itu A. Nih, orang menonton suatu judul film pada umumnya karena penasaran setelah menonton trailer. Nah, karena di sini itu persenannya itu lebih besar daripada yang lain gitu. Jadi jawabannya A. Kemudian nomor 65. Ini agak ribet ya soalnya. Bahas dulu ya. Terakhir nih. Yang lainnya TKP. Nah, kalau yang ini itu kan SKD CPNS 2012 naik 10% dibanding 2000. Berarti kan kalau naik 10% kan berarti kalau dibandingkan dengan yang 2011 berarti ada 110% kan. Misalnya 2011 ini kan 100%-nya. Naik 10% kan berarti dia plus 10% kan daripada yang 2011. Jadinya SKD 2012 itu sama dengan 110% per 100 dikali SKD yang 2011. Kemudian peserta wanitanya itu naik 20% dari yang tahun sebelumnya, berarti
aku misalin P ya. P itu yang perempuan naik 20%. P 2012 sama dengan 120 per 100 dikali P 2011. Kemudian laki-laki 2012 sama dengan naiknya 5%, berarti 105 per, ini 100 ya, 105 per 100 dikali laki-laki pada tahun sebelumnya. Nah, laki-laki pada tahun 2011 itu kita tahu jumlahnya 300, berarti ini langsung kita hitung bisa jadinya berapa? 300 sama dengan, ini coret, 105 kali 3, 315 ya, berarti jumlah laki-laki pada tahun 2012 adalah 315. Nah, sekarang yang ditanya banyak peserta SKD pada tahun 2012. Nah, kita tahu peserta SKD itu adalah jumlah perempuan ditambah jumlah laki-laki. Kemudian untuk cari yang 2012-nya itu SKD 2012 itu sama dengan 110 per 100 dikali SKD itu sama dengan P tambah L kan, berarti dalam kurung P 2011. Yang ditanya yang oke ini ya, karena ini 2011 ya. 2011 jadi apa namanya? P 2011 ditambah L 2011. Nah, sama dengan 110 per 100 dikali, aku lupa ini. Coba kita lihat ya. Nah, peserta, tadi kan kita sudah tahu kalau jumlah laki-laki 2011 itu 300 ya. 300, berarti yang P-nya ini adalah sama ini ya, sama dengan yang SKD 2011 dikurang 300 ditambah L 2011-nya ini berapa? 300 kan? Iya 300. Iya nggak sih? 2011. 2000. X-nya ini yang 2011 ya? Oke. Terus, aku agak... Oh, yang ini ya. Kalau di sini cari satu-satu dulu. Coba kita lihat. X ini yang peserta SKD 2011. 2011 dikali 110. Ini ininya ya, yang ini tuh kayak gini sama. Terus 300 dikali yang ini itu rumus laki-laki yang 2012 yang ini tadi. Nah, ini hasilnya 315. Terus ditambah sama yang perempuan. Oh, ini langsung dijumlah ya. Yang perempuan tadi 120 per 100 dikali P 2011. Nah, P 2011 itu sama dengan SKD 2011 dikurang 300. Langsung masukin ke sini, dikali sama persenannya tadi. Nah, dapat jumlahnya itu, jadinya SKD 2012-nya 110 per 100. SKD 2011 sama dengan yang laki-lakinya, laki-laki 2012 itu 315 dikurang perempuan yang 2012 itu 120 per 100 dikali X dikurang 360. 360 itu dari ini ya. P-nya itu kan X min 300. Nah, jadinya 360. Terus ini tinggal dijumlah aja pindah ruas segala macam, dapat X-nya nanti 450. X-nya, ini baru X-nya ya. Kemudian yang ditanya SKD 2012 adalah tinggal 110 per 100 dikali 450. Sama dengan 495. Kalau misalnya masih bingung, nanti aku iniin aja ya di grup ya. Tanyain aja ya di grup ya. Mungkin sampai sini dulu ya. Karena waktunya udah lewat. Terima kasih yang udah gabung. Sebelumnya ada yang mau nanya nggak? Tidak, Kak. Nggak, oke. Oh iya, karena minggu depan itu udah udah puasa ya. Nanti deh habis ini aku umumin di grup sama formnya juga buat voting hari Minggu itu. Kalian mau jadwalnya hari apa? Ntar kita ambil yang voting terbanyak aja ya. Ntar kalau ada yang nggak bisa
nggak bisa join Zoom-nya, boleh nonton record-nya aja, oke? Karena kan biasanya kalau bulan puasa itu sore kalian masak gitu kan, bantuin masak orang tua gitu. Atau siap-siap, iya nggak? Oke, karena waktunya udah lewat, kita tutup aja ya.